Yai Said itu harusnya malu, ya. Kalau Yai Said ini nggak malu setelah mengatakan hal itu nggak tahu malu, nggak punya malu. Ya, ini katanya ahli mantik. Saya tuh heran begini ya. Saya kemarin mendengar videonya Gus Zaini yang mengatakan bahwa Kiai Said ini bukan orang sembarangan begitu. Ini tidak sekelas Imad begitu. Saya katakan dalam hal ini dia itu sekelas Imad sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video, di mana dalam video tersebut kita akan menyimak sebuah penjelasan yang sangat menarik dari salah seorang ustadz muda sekaligus menanggapi sedikit ocehan Said Akil Siraj. Langsung saja kita simak videonya. Di dalam pembahasan ini Yai Said itu membahas tentang habaib. Jadi segmennya yang akan kita bahas adalah tentang itu. Yang mana ini berawal dari pertanyaan ada mobilisasi pemikiran begitu, yang mana kelompok ini menyatakan bahwa apabila tidak sesuai dengan kelompok mereka maka seolah-olah itu bukan Islam. Jadi ada stigma begitu ya, kalau tidak sama dengan kelompok ini maka mereka bukan Islam. Nah, yang dimaksud ini adalah para habaib. Ini kita akan saksikan, insya Allah videonya itu yang asli itu sekitar 1 jam, dan ada beberapa permasalahan, memang permasalahan pokok yang dibahas di situ, antara 3 sampai 4 permasalahan. Cuman akan kita bahas satu permasalahan saja dulu, yaitu mengenai mengenai nasab ini, mengenai habaib. Kita akan saksikan. Ada satu hal yang harus saya sampaikan di sini, Pak Kiai, tapi memang sedikit agak sensitif. Gak apa-apa. Ada sekelompok masyarakat yang tampaknya memobilisasi persepsi hingga kemudian seakan-akan bahwa kalau berbeda dengan mereka maka itu bukan Islam. Yang saya maksud itu adalah orang menyebutnya dari Yaman itu gitu. Kita butuh penjelasan seperti apa itu. Nah, sebentar ya. Jadi permasalahannya itu Akbar Faisal menanyakan habaib, cuman dia tidak mau menyebutkan habaib. Entah dia itu tidak tahu atau dia itu pura-pura tidak tahu. Ini kedua-duanya masalah ya. Apabila dia tidak tahu, seharusnya kan kalau mau bertanya itu research dulu. Ini kan podcast. Masa podcast itu sang host itu tidak memiliki pengetahuan dasar akan apa yang dia tanyakan, supaya nanti terjadi dialog. Jangan sampai podcast itu dia menjadi penyebar propaganda begitu. Nah, seharusnya ini masa permasalahan pokoknya loh, namanya saja habaib itu nggak tahu, dari Yaman itu apa begitu. Kita butuh penjelasan apa. Jadi ima dia itu tidak tahu dan itu parah, atau dia pura-pura tidak tahu. Nah, kalau pura-pura tidak tahu, ini parah juga. Ada apa? Kenapa harus seperti itu? Begitu ya. Kenapa sih orang-orang sekarang itu harus menyembunyikan, kok harus pura-pura begitu? Jadi dua-duanya juga salah dilihat dari dua kemungkinan itu. Jadi dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Karena kalau tidak tahu berarti kan tahu. Nah, itu. Kemana arahnya juga pertanyaan ya. Jadi arah pertanyaannya juga tidak jelas sebetulnya. Karena yang ditanyakan itu kita harus meresponnya seperti apa. Dalam pengertian ini pertanyaan yang tidak spesifik, tapi saya lihat ini ada bagusnya juga, karena pada akhirnya ini kan Akbar Faisal ini tidak menyudutkan pertanyaan kepada apakah ini habaib ini, apakah mereka itu adalah keturunan asli dari Nabi Muhammad SAW atau bukan, atau apakah ini merupakan ajaran Islam atau bukan. Nah, itu tidak mengkerucutkan pertanyaan, itu dibiarkan bebas sedemikian rupa sehingga respon dari Yai Said itu akhirnya yang keluar adalah kegelisahan beliau. Nah, akan kita simak ya. Mohon maaf, sebenarnya mereka tidak punya otoritas. Itu tidak spesifik tadi. Iya. Silakan kalau ada musyawarah alim ulama, apa ada dari mereka? Nggak ada. Kalau tetap aja kalau sekarang jago-jagonya yang ahli ilmu agama. Sebentar ya. Nah, ini kan kata Yai Said itu mereka tidak memiliki otoritas pengetahuan. Nah, ini bagus. Jadi apa yang ada di dalam kegelisahan Yai Said? Karena ini pertanyaannya tidak mengkerucut sama sekali. Jadi sebetulnya
kita akan saksikan juga nanti bahwa kegelisahan Yai Said Akil ini kepada habaib itu bukan dari keturunan tetapi dari keilmuan. Nah, apakah perkataan Yai Said di sini objektif atau tidak? Baru kita akan bahas begitu ya. Gus Baha contohnya kayak Afifuddin dari Situbondo itu yang kalau musyawarah yang diskusi agama, hukumnya cloning gimana, hukumnya Jumatan di kantor seperti apa, hukumnya bunga bank apa, hukumnya keluarga berencana, walhasil hukumnya macam-macam. Terukur banget ilmu pengetahuannya. Iya, berdasarkan literatur, berdasarkan kalau nggak pakai Quran hadis, ijma qiyas, ijma konsensus ulama atau qiyas analogi. Itu mereka gudangnya. Kalau yang generasi dulu yang tua kayak Ali Maksum Jogja, kayak Maimun, Mbah Mun, kayak Ahmad Siddiq, oh itu luar biasa itu. Lebih tinggi lagi kayak Wahab, kayak Bisi Samsuri, kakeknya Muhaimin itu, kayak Anwar Musaddad Garut. Itu yang megang otorita agama. Referensi ya, rujukan agama. Garut disebut ya. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Sebentar. Nah, ini baru bermasalah Yai Said itu ya. Tatkala mengatakan tidak ada satupun keturunan Yaman yang punya kemampuan seperti ini. Ini klaim besar ini ya. Ini keturunan Yaman dalam pengertian yang ada di Indonesia atau keturunan Yaman semua? Yai Said ini saya rasa paham sekali mantik ya. Kalau misalkan menafikan itu tidak ada satupun keturunan Yaman yang memiliki kemampuan seperti ini. Seperti ini itu patokannya tadi orang-orang yang disebut. Salah satunya ya Gus Baha begitu. Gus Baha itu gak pinter-pinter amat, biasa aja begitu. Ya kalau dibandingkan dengan ulama-ulama nanti ada yang mentaklif kitab Bughyatul Mustarsyidin itu. Malah Gus Baha itu banyak sekali kesalahannya di dalam menjelaskan tauhid. Saya tidak mengatakan apa yang diintikodinya begitu. Dan itu sudah pernah saya bahas dan nanti akan saya bahas lagi. Jadi kalau patokannya hanya seperti Gus Baha misalkan begitu ya, atau misalkan kita mau lihat seperti Kiai Anwar Musaddad itu yang di Garut begitu, itu banyak sekali keturunan Yaman. Ini mengatakannya global loh ya, keturunan Yaman, bukan keturunan Yaman yang di Jawa begitu, bukan keturunan Yaman yang di Indonesia, tetapi ya keturunan Yaman. Ini banyak sekali ya. Nanti kita akan bacakan antitesisnya Yai Said. Jadi kalau misalkan di dalam mantik itu ini tidak satupun. Nah, ini adalah qadhiyah kulliyah salibah begitu. Tidak satupun. Ini adalah qadhiyah kulliyah salibah. Nah, untuk membantah atau untuk membatalkan qadhiyah salibah yang kuliah itu cukup datangkan satu saja bukti. Kalau sudah dikatakan satu bukti itu sudah gugur perkataan Yai Said Akil ini ya. Nanti kita akan bahas. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Iya. Nah, sebentar. Ini sepertinya saya harus langsung mengcounter ya perkataan Yai Said ini. Ini ada postingan dari Habib Ali ya, guru saya sendiri. Jadi seseorang itu apabila dia itu dicederai kehormatannya itu memiliki hak untuk membela. Nah, di antaranya ya beliau ini ya, Habib Ali ini, karena beliau termasuk dari habaib, termasuk dari yang diribah oleh Yai Said Akil. Makanya saya sering mengatakan bahwa saya ini lebih senang untuk menghibah orang begitu ya, dalam pengertian juz'i, kalau di dalam kata mantik itu personal secara individu, daripada menghibah satu kelompok. Karena tatkala menghibah satu kelompok, Anda itu pada hakikatnya sedang menghibah seluruh afrod, seluruh individu, seluruh member dari kelompok tersebut. Makanya yang tersinggungnya juga akan banyak begitu. Tapi apabila misalkan kita ini menghibah individu, nanti hukum gibah kan ada yang macam-macam tuh ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram sama saja. Ada hukumnya. Kepada individu ya sudah, berarti kan kita hanya membicarakan satu individu itu begitu, dan nanti yang tidak menyukainya atas komentar tersebut kan hanya muhibinnya begitu. Nah, saya katakan di sini misalkan di dalam postingannya Habib Ali Bagir ya, beliau berkata, kitab Tabaqat Fuqaha ul Yaman versus tidak ada ulama dari Yaman. Jadi kalau misalkan tadi Yai Said itu mengatakan tidak ada keturunan Yaman yang memiliki otoritas di dalam keilmuan, beliau ini Habib Ali akan membantahnya karena ada satu kitab namanya Tabaqat Fuqahaul Yaman. Itu sudah
kumpulan fuqaha dari Yaman. Dalam kitab ini disebutkan fuqaha Yaman dari zaman Rasul alaihi salam sampai zaman muallif sendiri, yaitu Ibnu Samurah Al-Ja'di, yaitu pada abad ke-6 Hijriah. Dengan arti setiap generasi mulai abad pertama Hijriah, Anda akan mendapati banyak ulama dari jenis fuqaha yang berasal dari Yaman. Ini hanya sampai abad ke-6 Hijriah saja. Apalagi jika kita tarik sampai abad ke-15 Hijriah seperti sekarang ini, maka Anda akan tercengang dengan banyaknya ulama Yaman mendunia dan kitabnya yang masih kita nikmati sampai sekarang. Betul itu, di antara salah satu bukti dari kealiman itu dan kebarokahan malah adalah kitab-kitab yang masih tersedia sampai saat ini. Islam itu pernah mengalami beberapa kali pemusnahan pengetahuan begitu ya, dari perpustakaan. Pernah terjadi di Andalusia, Alexandria begitu ya. Kemudian pernah terjadi di Arab Saudi waktu Wahabi menyerang. Itu pernah terjadi, tapi ada kitab yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kita nikmati dialektika berpikir para ulama dahulu sampai sekarang. Ini membuktikan kealimannya dan membuktikan kebarokahannya begitu. Kata Habib Ali, saya beri 2 contoh saja agar semua orang tahu beberapa ulama Yaman. 1, Al-Imam Al-Umrani, pengarang kitab Al-Bayan, sebanyak 14 jilid cetakan Darul Minhaj yang menjadi rujukan banyak sekali fuqaha Syafi'iyah level dunia. Ini sudah 14 jilid begitu ya. Nah, 1 saja ini sudah cukup. Karena tadi saya katakan kuliah salibah itu untuk menyatakan salahnya itu cukup sebutkan 1 yang mujabah begitu atau mujibah. Itu juz'i 1 saja sudah cukup. Kemudian yang kedua, Al-Imam Ibnul Muqri Al-Yamani, pengarang kitab Al-Irsyad yang hanya 1 jilid saja. Cuma kononnya sangat padat sekali. Bahkan sampai dikatakan oleh guru saya bahwa masail di dalamnya secara mantuk dan mafhum mencapai 140.000 masalah. Mohon dihitung sendiri karena saya juga tidak pernah menghitungnya. Ini riwayat ya. Kalau Anda mau fuqaha dari kalangan Ba'alwi juga banyak sekali. Cuman saya sebutkan 2 saja. Jadi yang tadi itu Yaman dalam pengertian secara geografis begitu ya. Ulama yang secara geografis mereka itu orang Yaman. Kalau sekarang yang mau dibahas oleh beliau oleh Al-Habib itu bukan dari Yaman tetapi Ba'alwi. Beliau mengatakan kalau Anda mau fuqaha dari kalangan Ba'alwi juga banyak sekali, cuman saya sebutkan 2 saja. Sisanya silahkan disebutkan sendiri di komen. 1, Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang Bughyah Al-Mustarsyidin. Bughyatul Mustarsyidin ini sudah terkenal sekali, kurang apa. Ini Yai Said waktu ngomong seperti itu, apa lupa, apa gimana begitu. Yang kedua, Habib Alawi bin Ahmad As-Sagaf, pengarang Tarsyih Mustafidin. Dalam mantik bahwa statement kuliah salibah seperti tidak ada ulama dari Yaman atau tidak ada ulama dari kalangan habaib sebenarnya sudah terbatalkan hanya dengan saya membuktikan kebenaran juz'iyah mujabah, yaitu cukup saya sebutkan 1 saja. Itu tadi ya, dan Habib Ali sudah berbaik hati, sudah mengatakan 2 ini. Ada ulama dari Yaman atau dari kalangan habaib, maka statement tersebut sudah tidak ada harganya. Karena itu sebenarnya statement seperti tidak ada ulama dari Yaman atau tidak ada ulama dari kalangan habaib, statement yang tidak perlu ditanggapi karena terlalu lemah secara ilmiah dan tidak pantas diucapkan oleh seorang yang mempunyai kelayakan akademik yang sangat tinggi. Kalau seorang tidak tahu ada ulama dari Yaman atau dari habaib, ya seharusnya mengatakan saya tidak tahu, bukan tidak ada. Karena dalam ilmu kalam kita mengenal istilah adamul ilmi laisa ilman bil adam, yang artinya secara bebas yaitu tidak tahu bukan berarti tidak ada. Karena itu nasihat saya untuk terus membaca dan baca lagi agar semakin tahu, karena kadang gelar akademik tidak berbanding lurus dengan skill yang menyandang gelarnya. Nah, ini mah bukan perkataan Habib yang mau saya lanjutkan begini, ini dari perkataan saya saja. Yai Said itu harusnya malu ya. Kalau Yai Said ini nggak malu setelah mengatakan hal itu nggak tahu malu, nggak punya malu. Ya, ini katanya ahli mantik. Saya tuh heran begini ya. Saya kemarin mendengar videonya Gus Zaini yang mengatakan bahwa Kiai Said ini bukan orang sembarangan begitu. Ini tidak sekelas Imad begitu. Saya katakan dalam hal ini dia itu sekelas Imad sama saja. Jadi yang namanya ilmu itu kan dia sifat ya. Sifat yang mana ta'alluqnya itu kepada maklum itu satu-satu. Jadi kalau misalkan kita katakanlah misalkan Imam Syafi'i dan kita katakanlah misalkan saya lah begitu ya.
biar enak nih apa perbandingannya. Saya ini kan tidak setai kukunya, bahasanya seperti itu ya, daripada siapa? Imam Asy-Syafi'i. Tidak sedebu butiran yang keluar dari kudanya Imam Syafi'i, pengetahuan saya itu kalau dibandingkan dengan Imam Syafi'i, dalam pengertian masail yang diketahui oleh Imam Asy-Syafi'i itu lebih banyak daripada masail yang saya ketahui, jauh tidak bisa dibandingkan. Nah, berarti kan ada ilmu, ada maklum begitu ya, ada yang ada ilmunya, ada yang diketahuinya, makanya kita bisa mengatakan seseorang ini ilmunya banyak begitu, karena memang ta'alluq ilmunya itu banyak. Tapi sepintar-pintarnya Imam Syafi'i itu tidak bisa menjalankan aplikasi Android gitulah, gampangnya tidak memiliki pengetahuan. Ya nggak ada kok, cuman kan tetap itu ilmu begitu. Jadi dalam pengertian ya Imam Syafi'i ini kalah sama kita begitu, yang bisa mengoperasikan Android. Kita tahu bagaimana cara menyetel password dan lain sebagainya. Nah, makanya ilmu-ilmu seperti itu kan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak berharga begitu. Ya dalam asalnya, kecuali nanti kalau misalkan dijadikan wasilah bagi sesuatu yang lain. Nah, dalam pengertian bahwa Yai Said ini dalam podcast selama 60 menit, itu 1 jam lebih, itu memaparkan fakta yang luar biasa banyak dan kita salut dengan pengetahuan beliau tentang perkara itu. Tetapi kalau sudah masuk bab habaib, ini begonya udah kayak mukimat begitu, udah sama saja kayak mukimat. Heran saya itu. Ini gimana Yai Said ini? Aduh. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.